Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Assalamualaikum. sebagai kelompok ingin mempresentasikan tentang program kita, yaitu pendeteksi gestur tangan. Gestur. Di sini ada anggota kelompok saya, yaitu Fadil Aulia Haraba, yang ingin mempresentasikan program tersebut. Oke, mari kita lihat programnya. Nah, ini kan lo yang mau baca. Iya. Ya, Pengen baca kan yang mau presentasiin. Ya, gitu. Di sini line pertama kita, di sini saya akan menjelaskan beberapa baris dari programnya. Yang pertama ada import CV2, yaitu kita mengimport library dari OpenCV yang digunakan untuk sebuah proses seperti computer vision dan image processing dan video processing. Terus ada import media pipe. Media pipe itu digunakan sebagai library yang menyediakan model untuk deteksi tangan dan sebagainya yang sudah di-train sebelumnya. Terus kita mengimport PyAutoGUI untuk menggunakannya sebagai menggerakkan mouse dan keyboard secara terprogram. Selanjutnya ada MP-Hands, itu adalah variabel yang kita gunakan untuk menginisialisasi model deteksi tangan dari media pipe. Terus ada hands, di mana menggunakan media pipe untuk mendeteksi tangannya. Terus MP drawing, di mana kita gunakan untuk menggambar garis-garis yang ada. Ya, itu neural lah. Ya. Yang titik sama garis itu. Nanti kita akan lihat kalau programnya sudah berjalan. Screen width dan screen height ini untuk menyeting resolusi layar dari programnya yang digunakan untuk koordinat PyAutoGUI. Langsung ada cap CV2 video capture, itu untuk merekam video dari kamera default. Prev X dan Prev Y itu non karena nggak digunakan. Terus ada CV2 name window, itu untuk menamakan window dari programnya. Resize window itu untuk meresize ukuran dari window program tersebut. Set window property itu kita gunakan untuk membuat programnya selalu muncul di depan atau di atas dari program-program lain. Move window itu kita gunakan untuk membuat programnya selalu muncul di kanan atas pojok. Nah, masuk ke program yang mendeteksi tangan. Di sini kita melakukan perulangan while selama perekaman video aktif. Jadi while cap is open, ya kan, langsung read frame sama dengan cap. Read itu digunakan untuk membaca setiap frame dari kamera yang terbuka. Terus frame sama dengan CV2 flip itu digunakan untuk mengeflip
setiap frame yang ada pada video tersebut. Terus RGB frame ini kita gunain juga buat mengconvert frame dari CV2 tadi, karena CV2 itu dari OpenCV itu default framenya BGR, sedangkan MediaPipe butuh RGB agar bisa diproses gambar-gambarnya, makanya kita convert. Terus ada result, dimana result ini digunakan untuk memeriksa apakah ada tangan yang terdeteksi di RGB frame tadi. Nah, langsung kita lakukan if else, dimana if jika result tadi mendeteksi hand, maka akan ada perulangan yang dilakukan. Setiap tangan yang dideteksi akan dilakukan pengecekan apakah tangan tersebut itu ada atau tidak. Jika ada, nanti kita akan melakukan hand drawing di situ, draw landmarks. Yang tadi dibilang itu kayak gambaran sebuah tangan yang ada garis-garisnya. Terus kita bikin variabel. Di sini ada variabel index tip, index mid, pinky tip, pinky mid, itu digunakan untuk proses-proses nanti. Itu setiap variabelnya itu mendeteksi jari-jari yang ada pada gambar setiap frame. Oke, lanjut. Jika tangan yang terdeteksi itu kanan, maka akan dilakukan inisialisasi sebuah proses, yang dimana prosesnya itu akan menggerakkan mouse, ya, mouse, dimana mouse-nya itu bergerak sesuai dari arah landmark tangan kanan dan jari tengah. Kursor X dan Y-nya itu mengikuti dari arah tangannya itu di jarinya, lebih tepat. Dimana itu Pi Auto GUI-nya move to kursor X dan kursor Y, ya kan. Kursor X-nya, kursor Y-nya itu adalah jari tengahnya. Terus ada kita lakukan lagi if di dalamnya. Kalau misalkan index tip yang tadi ada di while loop tadi, index tip Y, koordinasi Y lebih besar daripada koordinasi index mid Y, akan dilakukan klik di mouse-nya. Dan yang lain itu adalah untuk klik kanan kita pakai jari kelingking. Jadi kalau jari kelingking ujungnya itu lebih besar daripada jari kelingking bagian tengah, akan dilakukan klik kanan. Terus ada ring tip, ini jari manis. Kalau lebih tinggi daripada jari manis bagian tengah, akan scroll ke bawah sebesar 50. Kalau jari tengah lebih tinggi daripada jari tengah bagian tengah, akan scroll ke atas sebesar 50. Nah, ini untuk tangan kirinya. Untuk sekarang kita jadiin komen semua karena beberapa fungsinya sudah nggak digunakan, walaupun sebelumnya digunakan untuk menggerakkan arrow pada keyboard. Arrow pada keyboardnya itu nggak terlalu berguna lah buat sekarang, karena itu cuma bisa gerakin kayak scroll, jadi makanya kita pakai scroll pakai mouse-nya aja tadi yang pakai tangan kanan. Dan untuk selanjutnya ini CV2 ImShow, ini untuk nge-show frame pada videonya. Terus if CV2 wait key 10, ini digunakan untuk berhenti dari programnya. Jadi kalau mau berhenti dari programnya kita cukup pencet Q. Udah. Gitu aja. Jadi untuk penjelasan codingannya gitu aja. Untuk demonstrasinya kita serahkan kepada saudara Fadil.
Oke, Saudara Fadil bisa dijalanin program. Oke, kalau gitu kita coba running deh ya. Apakah semuanya benar? Ya, bentar. Hmm? Apa ini ya Allah? Bentar. Nah, oke. Kita coba running ya. Nah, ini bisa. Sorry tadi ada sedikit troubleshooting. Itu ternyata karena itu. Jadi tadi kita tuh di Discord juga on cam, dan program ini kan membutuhkan kamera juga. Jadi karena bentrok programnya nggak bisa jalan. Udah gitu, ayo kita coba untuk tangan kanan. Nih, ini buat tangan kanan. Bisa dilihat kursornya bergerak. Ini untuk tangan kiri. Ya, lihat ya. Tangan saya kagak megang mouse ya. Dilihat masih gerak. Ini tangan kiri harusnya buat keyboard, tapi karena apa ya? Udah ada fitur scroll. Nanti dicoba aja. Nih, ini taruh sini dulu. Jadi untuk jari telunjuk buat klik biasa. Buat klik biasa tuh. Untuk jari tengah scroll ke atas. Jari manis scroll ke bawah. Apakah klik kanan, klik kiri bisa? Bisa dong. Ini klik kanan. Misalkan mau copy, nggak tahu itu padahal belum diblok, nggak tahu apa yang di copy. Atau run. Ya, nggak bisa karena ada program yang jalan. Tapi apa? Udah bisa lah semua fiturnya. Paling kalau dari segi kekurangan itu ya, FPS-nya itu cukup rendah. Jadi kurang stabil lah. Jadi kadang suka ada beberapa fitur yang ngaco. Bukan ngaco sih, jadi kadang suka pencet sendiri karena nggak sengaja atau gimana. Karena kalau gini juga kadang bisa kepencet sendiri tuh. Ya. Paling kita coba yang tadi ya, keyboard. Ini kita matiin dulu. Nah, klik sini. Yuk. Oke. Sekarang kita coba yang ini, kita nyalain ya. Nih, kita save dulu. Nah, kita running lagi. Oke, balik lagi. Ini buat mouse. Kita klik di sini, coba ini. Nah, ini buat keyboard. Tapi karena keyboardnya cuma buat arrow, jadi gini. Ini nggak usah dulu. Gini doang tuh. Ini ke atas, arrow ke atas, ke kanan, kiri. Atau harus dikombinasiin juga sih kalau mau itu. Ini kurang praktis. Masa nge-scroll harus klik kanan terus ke atas, kayak enak banget. Jadi mending gini aja, pakai jari tengah. Cukup kayak gini, bisa nge-scroll ke atas dan gini nge-scroll ke bawah, lebih enak lah ya. Paling ya segitu aja lah demonstrasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.